Saat itu, Zian dan Doking sedang berdebat. Mereka bingung dengan situasi di depan mereka. Kemudian ayah kaya datang. Ketika sang ayah melihatnya, dia langsung tersenyum bahagia. Kemudian, dia membawa Zian ke dalam rumah. Masuk dengan hati-hati untuk menyapa semua orang. Sang ibu langsung memeluknya, dan adik bungsu Dai-in juga datang untuk menyambutnya. Semua orang sangat menyambut Zian. Pada saat ini, Dai-in memberinya hadiah. Itu adalah kayu cendana. Sang ibu bertanya, "Di mana hadiah Dokin?" Dokin dengan malu-malu mengatakan bahwa dia lupa membelinya. Tanpa diduga, pengurus rumah tangga mengeluarkan keranjang bunga Doking yang disiapkan sebelumnya. Ini membuatnya sedikit bingung, karena ibunya yang sekarang menyuruhnya untuk membukanya. Itu adalah kalung yang sangat indah. Sang ibu menyuruh Doking untuk memakaikannya pada adiknya. "Tidak, tidak perlu. Jika Anda membelinya, Anda harus menjadi orang yang memakaikannya," ayahnya mengatakan. "Dia bisa memakaikannya nanti." Doking menghela nafas lega. Sang ayah juga menyiapkan hadiah untuknya. Semua orang di keluarga tertawa dan mengobrol dengan sangat gembira. Hanya Doking yang tidak tahu harus berpikir apa. Kemudian, ibu membawa Zian ke kamarnya. Sekarang pelayan membawa barang bawaannya. Zian membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasih. Sang ibu merasa sedikit tidak senang. Ibu menyuruhnya untuk tidak melakukan itu pada pelayan. Zian agak bingung. Sang ibu kemudian mengatakan, "Itu adalah pekerjaan mereka." Kemudian, saatnya makan. Melihat kertas tisu, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ketika dia melihat semua orang meletakkan serbet di pangkuan mereka, dia juga bergegas mengikuti. Pada saat semua orang mengangkat gelas mereka untuk memberi selamat padanya atas kepulangannya, rasa malu muncul kembali. Semua orang memegang segelas anggur, dan dia memegang segelas air. Dia buru-buru mengganti segelas anggur. Sang ayah sekali lagi mengucapkan selamat datang di rumah. Alhasil, Zian langsung berdiri untuk bersulang dengan ayahnya. "Astaga, aku hanya ingin beraparate." Sekali lagi, dia tidak hati-hati. Dia menjatuhkan sendok dan garpu ke lantai. Dia ingin membungkuk untuk mengambilnya. Kemudian Doking menyuruhnya untuk tidak bergerak. Pada saat yang sama, dia pergi ke belakang Zian, menyuruhnya berdiri. Zian tidak mengerti. Kemudian, dia dengan enggan berdiri. Sekarang, Doking mengeluarkan kalung itu dari sakunya. "Saya tidak peduli. Apakah Anda setuju atau tidak?" Dia sengaja meletakkannya di lehernya. Ini menyebabkan Zian berdiri di tempat karena malu. Semua orang memuji dia tentang betapa cantiknya dia. Sang ibu pun menambahkan satu kalimat lagi. "Jika Anda memakai sedikit lebih banyak riasan, itu akan lebih baik," mengatakan, dia harus menjadi seorang wanita sejati. Dia akan membawa Zian ke spa, ganti gaya rambut baru. Setelah lebih dari beberapa jam, dia menjadi seperti ini. Kecantikannya penuh dengan satu kata, indah. Membuat orang terpesona. Keluarganya melihatnya, dan memujinya. Rasanya seperti dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Bahkan, Doking melihatnya dan memberinya pujian. Tapi tetap merasa ada yang tidak familiar. Segera sang ayah memberinya uang saku 100 juta lagi. Ini adalah kisah tentang itik jelek yang berubah menjadi angsa di dunia nyata. Saudara perempuannya datang di malam hari, dan katakan padanya, bahwa besok pagi, dia akan sarapan bersama keluarga pada pukul 7 pagi. Untuk membangun hubungan yang baik dengan saudaranya. Dia memberinya kalung edisi terbatas dunia, yang diberikan Dokien kepadanya. Tapi di malam hari, dia berbaring di tempat tidur seharga 6 juta. Dia berguling-guling, tidak bisa tidur. Keesokan harinya, jam 7 pagi, ibu memberinya uang saku 100 juta. Hari ini, dia harus menghabiskan semua uang ini. "Ini tugasmu hari ini, ini 100 juta untuk sehari. Bawa 100 juta ini lalu dia pergi ke mall." Zian langsung masuk untuk melihat produk yang dipromosikan. Tapi melihat harganya saja dia tidak bisa. Karena sangat murah. Dia benar-benar pusing. Bagaimana menghabiskan banyak uang seperti ini? Dia membeli pakaian dan jam tangan. Tetapi masih punya banyak uang. Jadi dia membelikan setiap keluarga satu set pakaian. Tidak lama setelah membeli banyak barang, lalu dia memanggil taksi. Dia datang ke rumah lama, memperlihatkan setiap hadiah kepada ibu. Saat ini,
Saudara perempuan masuk. Dia mengambil semua hadiah yang dibeli Xian, mengeluarkan semuanya, dan juga mengatakan kepadanya, "Saya tidak mau mengemis. Saya tidak perlu diberi sedekah." Dia mengatakan bahwa ayahnya telah mengejarnya sampai dia pingsan di jalan. Xian sangat khawatir. Pada saat ini, panggilan telepon masuk. Dia dengan cepat menjawab telepon. Tanyakan, di mana dia? Tanpa diduga, adik memanggilnya. Tanpa sengaja suaranya terdengar. Memikirkan adik perempuan yang dia temui sebelumnya. Doking menebak bahwa dia ada di rumah lamanya. Dia kemudian berbohong pada dirinya sendiri bahwa dia akan pergi ke mall dalam 30 menit. Doking sangat tidak sabar. Dia dengan cepat mengambil mobil untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Ketika dia sampai di tempat parkir, Xian membawa semua barang yang dia beli untuk orang tua angkatnya dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Tak disangka, Doking melihatnya. Selanjutnya, dia bergegas ke kasir, ambil tas dan pakaian. Setelah menemukan Doking, keduanya pulang bersama. Sang ibu ingin melihat apa yang bisa dia beli. Ketika ibu siap untuk mengambil pakaian, sang ibu bertanya, "Di mana tagihan untuk pakaian itu?" Dia tercengang dan tidak tahu harus berkata apa, karena banyak sekali baju yang ia beli untuk orang tua angkatnya. Saat ibu memeriksa tagihan, ditemukan bahwa jumlah di dalamnya tidak sesuai dengan jumlah barang yang dia beli. Akhirnya, dia mengaku, untungnya, ibu tidak menghitung semua hal ini. Tapi, ketika semua orang sedang beristirahat, dia diam-diam berlari keluar. Dia akan memproses barang-barang yang dibelinya untuk orang tua angkatnya. Pada saat ini, Hyo menelepon. Sementara keduanya berbicara tentang uang. Ini didengar oleh Dokin di sebelahnya. Dia berpikir bahwa Xian memasuki rumah ini untuk mendapatkan uang. Tidak banyak bicara dan langsung mengkritiknya. Xian hendak menjelaskan, tetapi di sela, ketika dia membeli barang-barang untuk rumah orang tua asuhnya. Pernahkah Anda memikirkan perasaan anggota keluarga ini? Ini uang orang tuaku, diberikan untukmu. Padahal dia tidak membelikan apa-apa untuk orang tuanya dan Dai-in. Xian hanya bilang iya. Keesokan harinya, dia mengembalikan semua pakaian yang dia beli untuk orang tua angkatnya. Mengembalikan kelebihan uang itu kepada ibu kandungnya. Mengambil kembali kalung dari adik Dai-in. Setelah mendengarkan penjelasan Xian, Dai-in langsung membawa kalung itu kembali padanya. Awalnya, dia ingin menggunakan kalung itu untuk mempererat ikatan antar saudara. Tetapi karena ini, hubungan antara keduanya bahkan lebih jauh. Tidak lama setelah ibu kembali, dia menemukan jadwal hariannya. Xian melihat jadwal yang padat. Untuk sementara dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia harus pergi ke gym untuk berolahraga agar tubuh lebih seksi. Dia telah jauh dari rumah selama 25 tahun. Sangat penting untuk menambah semua pengetahuannya dalam waktu singkat. Karena hanya dengan melakukan itu, dia tidak akan mencemarkan keluarga Chaebol. Di pagi hari, dia melakukan latihan fisik. Langkah pertama adalah belajar berjalan. Di sore hari, dia harus belajar beberapa ritual. Guru mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang wanita kaya. Untuk seorang pelayan, memberi perintah secara langsung tidak apa-apa. Hal ini, dia tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Dan Xian, karena untuk berintegrasi ke dalam kehidupan mereka, dia secara aktif pergi menemui Dokin dan Dai-in untuk berbicara. Tapi mereka berbicara tentang musisi, musik klasik. Keduanya berbicara dengan gembira. Adapun Xian, karena dia tidak mengerti musik, dia tidak tahu harus berkata apa. Dokin tahu bahwa dia tidak mengerti musik. Dia bertanya, apakah dia merasakan lagu ini? Atau sangat bagus? Atau tidak buruk? Tidak buruk. Begitu saja, dia berhasil mengusir keduanya. Dia ditinggalkan sendirian, duduk di sana dengan bingung. Malu sampai mati. Keesokan harinya, dia bersiap-siap untuk pulang. Dia menerima telepon masuk. Pihak lain mengatakan, ada sesuatu yang harus dibicarakan dan ingin menemuinya. Xian bergegas ke titik pertemuan. Dan saat turun dari taksi, dia tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Sopir itu hendak mengambilnya. Segera dia dijemput. Ternyata, Hyuch berpikir bahwa Jian untuk uang 20 juta melakukan hal-hal yang tidak beralasan. Dia memberinya uang lalu menyuruhnya berhenti. Tapi Jian tidak bisa mengatakan yang sebenarnya.
sehingga dia berbohong. Ketika dia pulang, dia menemukan bahwa telepon itu tidak bisa ditemukan. Dia buru-buru berjalan di sepanjang jalan untuk mencarinya. Tepat pada saat ini, Do-kin muncul di belakangnya. Melihat ekspresi bingungnya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan bahwa telepon ada di tangannya. Tiba-tiba telepon berdering. Dia buru-buru bersembunyi di sudut. Zain berbalik, tapi tidak melihat siapa-siapa. Dia terus mencari. Saat ini, dia menerima pesan untuk bergabung ke rapat dari perusahaan. Dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Dia terus mencari perlahan. Dia tidak dapat menemukan teleponnya. Dia sangat tidak sabar. Dan ibu di sisi ini meneleponnya, dan menemukan bahwa Zain mematikan telepon. Lalu dia menelepon pembantu rumah tangga untuk menanyakan apakah dia ada di rumah. Tapi pengurus rumah mengatakan jika dia belum kembali. Pada saat ini, sang ibu mulai khawatir. Dia bergegas mencari suaminya untuk memberitahu situasinya. Dia takut Zain akan menghilang seperti 15 tahun yang lalu. Suaminya juga sangat tidak sabar. Dan Do-kin sedang rapat sekarang. Dia tidak melihat panggilan telepon ibunya. Tidak lama setelah pulang, ayahnya bertanya, kemana dia pergi? Ibu tiba-tiba masuk, tidak mengatakan sepatah kata pun. Segera memeluknya erat-erat. Dia sangat takut kehilangan putrinya lagi. Ketika dia mendengar putrinya kehilangan teleponnya, dia tidak mendengarkan. Dia segera mengatakan kepadanya bahwa meskipun teleponnya hilang, dia harus pergi ke kantor. Jadi Zain terus-menerus meminta maaf. Tepat pada saat ini, Do-kin kembali. Meskipun dia menyaksikan adegan ini, dia tidak maju untuk menjelaskan. Sang ibu takut dia tersesat lagi. Jadi dia segera larang dia keluar sendirian. Mulai sekarang, kebebasannya hilang. Dia kembali ke kamarnya untuk mengambil ponselnya. Dia tidak mengembalikannya, tetapi memasukkannya ke dalam laci. Pada saat ini, saudara sedang meningkatkan penjualan. Dia membagikan brosur di jalan. Di malam hari, saya melihat pacar saya dengan pria lain. Dia langsung menarik diri. Setelah membuat pria yang memandangnya pergi, dia langsung berdebat dengan Yohei. Lalu Jitae hanya ingin jatuh cinta dan tidak ingin menikah. Jadi, Yohei memutuskan untuk pergi melihat matanya. Yohei ingin berbalik untuk pergi, tapi langsung ditarik kembali oleh Jitae. Saat ini, sang ayah lewat. Saat ini semakin banyak orang yang berdiri di sekitar. Jitae akhirnya mengatakan, mengapa dia tidak ingin menikah? Dia adalah anak tertua dari keluarga miskin. Dia tidak memiliki harapan untuk menikah. Jadi dia tidak akan menikah. Alasan dia tidak pernah ingin menikah itu karena dia tidak ingin anaknya menderita karena ayahnya miskin. Jadi dia tidak menikah. Dia tidak akan menikah. Ayah mendengar kata-kata putranya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu, itu karena pekerjaannya. Bisnis gagal, merugikan anaknya, tidak punya uang dan bahkan tidak bisa menikah. Jitae memutuskan untuk menyerah pada Yohei. Dia mengambil tas yang jatuh ke tanah. Mengambilnya dan meletakkannya di tangannya. Lalu berbalik dan berjalan pergi. Yohei melihatnya pergi. Dia mencintai Jitae, tetapi dia tidak dapat menerima kemiskinannya. Pada akhirnya, keduanya pergi ke dua arah yang berbeda. Jika Anda berteman, apakah Anda bersedia menerima pria tampan tetapi miskin ini?